Bismillahirrahmanirrahim. Terus Imam Fathul Bari itu cerita ketika Rasulullah SAW jauh ikra'hu fi syahrin. Ada sahabat yang pamit mau khataman tiap bulan nggak boleh, 2 minggu nggak boleh, seminggu nggak boleh. Walhasil itu dipakai alasan. Terus nanti jika ikra'hu fi syahrin sampai ikra'hu fi sab'in, sampai ada riwayat ikra'hu fi salasin. Sudah 3 hari khatam sekali itu sudah kebanyakan. Apalagi 1 hari khatam sekali. Itu kemudian dipakai kelompok tertentu untuk mengkritik tradisi NU yang 1 hari khatam. Tapi apa jawabannya Imam Fathul Bari? Apa mereka yang mengkritik itu benar-benar nyata ikra'hu fi syahrin, kemudian mereka itu khatam tiap bulan? Kan tidak juga. Oke, kamu kritik nggak apa-apa dari Imam Sinten itu Hajar al-Asqalani. Tapi kamu juga harus baca ikra'hu fi syahrin tiap bulan benar-benar apa? Khatam. Ikra'hu fi sab'in. Memang benar-benar tiap 7 hari. Ini ngeritik khataman sedina, tapi orang khataman tiap 7 hari. Dan yang bakatnya menjadi ngeritik. Nah, terus Imam Fathul Bari cerita. A'rafun nas, orang paling tahu tentang yang digendaki Rasulullah SAW tentu ashabu, beberapa sahabatnya. Dan ternyata Sayyidina Utsman itu setiap malam khatam. Artinya apa? Tiap hari beliau khatam. Masa Sayyidina Utsman enggak tahu hadis itu? Sayyidina Utsman tiap malam itu khatam. Imam Bukhari rawi hadal hadis yang meriwayatkan Nabi itu melarang khataman keseringan, yang meriwayatkan hadis ikra'hu fi syahrin, ikra'hu fi sab'in. Beliau itu tiap malam khatam Quran, dan khusus Ramadan khatam 2 kali. Bukan corona akhir loh, memang benar-benar khatam. Jadi pagi khatam, indal iftar, nanti khatam lagi sampai idzat sahur. Sehingga terus mulai sanad kula dugi Mbah Dola, dugi Mbak Arwani Janten lewat orang tua saya, lewat guru-guru kita. Khataman tiap hari itu enggak punya kitab apa. Karena itu ahwalu masyayikhina, itu sudah perilaku masyayikh kita. Terus ini yang perlu saya ungkapkan. Kemudian orang-orang yang kayak Mbak Minan itu ngalami tayul wahdi. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursidi. Ini cerita tentang Sirajul Qori, Saraikun Manzumah Satibi. Di antara keramatipun gurunya Imam Sa'roni, itu 1 hari itu khatam 360.000. 1 hari. Bagaimana kebayang? 360.000. Ini ku boten sampean takwil paling kulhu. Pengganti Quran. Boten, ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, takra'uhu bi harfin wa sautin. Apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Na'am. Kata beliau, madzawahi al-waqta. Jadi Allah memanjangkan waktu untuk saya ikraman di Rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengalami tayul waktu. Tayul waktu itu waktu diringkas sedemikian rupa sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam dia kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya tayul waktu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata-kata sarahnya Fatih tadi Sirah Uswara, wa hadza amrun la tasa'ul uqul wa haduna minhu at-tasdiq. Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah yang aslinya itu laisa bi harfin wala sautin. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfuz. Kemudian dia ngalami yang seperti itu. Dan itu bagi orang-orang dekat Allah saja. Untuk samahu alladzi yasma'u bihi wa basaruhu satrusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafazkan apa saja itu sudah kayak mewakili itu. Kenapa begitu? Karena dia saking fanaknya pada dirinya sampai dia memang fana. Sehingga dia tidak, tapi bukan manunggaling kawula Gusti. Misalnya begini, saya beri contoh. Andaikan sampean itu jadi wali, sebetulnya saya bilang andaikan itu saya wali betul. Tapi kayaknya kok belum meyakinkan. Andaikan dulu, urutannya andaikan dulu. Kalau sampean jadi wali, itu nggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu.
Itu nggak tahu bedanya. Apalagi Nabi. Nabi itu malah nggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudrah azaliyah sing ghairu mahsura, kamu percaya kudrahnya Allah Ta'ala itu sama sempurna. Itu kan sampai mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampai tahu betul, kalau ayam itu tidak ada kudrahnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur, telur tercipta dari ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudratullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Jika seorang nabi itu misalnya Nabi Soleh ditanya, apa bukti mukjizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Dari Nabi Soleh, ya nggak apa-apa. Karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta, itu memangnya unta bisa apa? Memangnya unta itu gawe unta, ayam itu gawe telur. Semua itu ada kudrah azaliyah, ada kudrahnya Allah. Nah wali dan apalagi Nabi itu tahu betul. Sehingga nggak ada bedanya. Misalnya para Nabi kalau sampai tanya, ayam bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabnya bisa. Jika itu betul lah, terus ada Nabi Soleh itu keluar dari apa? Batu. Dan Nabi Soleh biasa saja karena beliau memang Nabi gitu. Rasulullah ketika sahabatnya kelaparan, dan Jabir masakannya sedikit. Ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak, ya banyak untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang Sahara, sahabat bingung nyari air, Nabi malah sari, masyhur. Dia santai aja ketika beliau dilapuri kurang air, ya sudah minum air dari sini terus. Karena ba'al makmin ini asli. Karena Nabi itu orang yang tidak bisa didikte oleh hukum adat. Sehingga enggak terus ayam ini bisa melahirkan telur, berarti mungkin. Kalau batu enggak melahirkan telur, enggak mungkin. Kamu bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Itu kita kalau di matolek kan diajari. Padahal mungkin tidak mungkin berdasar hukum adat, bukan berdasar kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah begini masalah rezeki juga gitu. Pokoknya sementing para pangeran, masuk dimbarno pangeran. Akhirnya sudah sementing muamalah dengan Allah. Makanya ada juga ada cerita seorang habib, dia nggak punya pekerjaan, terus setiap hari dia sholat, dia pagi ngantor. Ternyata dia ke musola atau ke masjid sholat. Terus kata habib itu, ya Allah, semua orang yang kerja engkau gaji, maka saya ya harusnya engkau gaji. Ibu ya terus suka, tapi bukan di biru borai betul. Jadi intinya apa ngantor ya orasi kantor, ya ngantorin di masjid sholat. Tapi ini nggak boleh gaya-gayaan yang sudah makomnya seperti itu. Sama nggak makomnya ribet. Tapi ini cerita ya, kalau tak belajar Quran. Jika para nabi itu nggak kepikiran, misalnya Nabi Ibrahim itu nggak kepikiran kalau api itu bisa membakar, karena beliau tahu api apa punya ikhtiar, api apa punya irodah, punya kehendak. Api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya kan tidak juga dia benda mati. Pasti itu murtangan Allah. Jika ketika beliau mau dibakar ya santai aja. Beliau nggak tahu bedanya di sana sama di sini. Semua nabi itu begitu. Maupun saja krimal kita bualal iman. Makanya semua nabi itu rata-rata umi itu ya pokoknya sudah begitu. Makanya disuruh berdoa ya nggak mau. Kata malaikat Jibril, saya Jibril untuk nolong kamu, tidak saya tidak butuh kamu. Maksudnya kamu ngomong nanti tak sampaikan ke Allah. Allah itu sudah tahu tanpa kamu. Habsi min su'ali ilmuhu bihaq. Itu nabi. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Ketika mau perang Badar, itu kan musuhnya itu 1000 lah kira-kira. Sahabat itu 300. Terkenalnya 313 sama dengan Ashabi apa itu? Tolut itu, apa itu waktu apa Dawud itu, apa di Dawud itu. Itu nanti ya sampai ada. Padahal itu pedang satu dipakai orang 10. Sama bisa bayangkan perang pedangnya gentingan. Tidak bisa. Tapi nanti karena itu sombong ya jalan. Dia santai. Karena bagi Nabi itu nanti ada kudratullah. Betul. Kenapa perang? Musuhnya 1000, musuh 300, yang satu perlengkapan lengkap, yang satu gentenan pedang. Perang ya,
Masih baca niat kali Allah mesti keliru. Gak iso bayang. Singkat cerita terus. Masyhur itu Nabi berdoa. Ya Allahumma in tuzik hadil isobat alam tu'bat ba'dal yaum. Walhasil terus ada pertolongan dari Allah. Artinya Nabi nganggep ini gak penting 300 apa 100. Orang menang itu ya karena biqudratillah. Begitu juga di perang Khandaq. Jika Nabi itu pernah minta kakinya kambing. Kaki yang depan namanya ziro. Ziro itu 2 kan. Namanya kaki depan itu ziro. Coba ambilkan ziro itu, ini ada tamu, diambilkan. Terus diambilkan lagi. Ambilkan lagi 1, diambilkan. Terus ambilkan lagi. Bukankah kambing zironya hanya 2 ya Rasulullah? Andai kan kamu langsung ngambil, pasti tetap jumlah itu ada. Karena ketika Nabi ngendikan, ini jadi konstitusi. Jadi kemana malaikat itu melok ribet Nabi ngendikan. Ya masuk kan Nabi khutbah, padahal pas musim kemarau nggak mungkin hujan ada hukum adat. Ya Rasulullah sebaik suwi-suwi ini wong bingung perkara hujan. Pun pokoknya ini bingung halakatil ambam itu gak hujan. Ini pun Nabi langsung ngendikan hujan. Warung hujan minggu berikutnya wong kebanjiran saat ini bukan rusak korona kemarau tapi korona banjir. Itu Nabi menghentikan Allahumma hawalena wala ini langsung mari. Artinya Nabi itu nggak bisa didiktir. Ini secara ilmu halak ini nggak mungkin hujan. Akhirnya saya kan perhitungan dalam istisqa tak dikit loh di musim dari istisqa. Kalau dikoncok ya ahli halak ini kalau istisqa orang kena. Tak kok ini kena apa? Tak hitung cek suwi hujan. Enggak aku toro raman dini. Jadi dia ngenteni ini. Ngono kiai rondo politik betul ya. Tangan-tangan yo bener timbang terkenal ngoplos kan nurono reputasi. Iya. Saya kalau Nabi itu enggak. Nabi itu matun terima kita bualal iman. Karena kalau kita sudah makom itu enggak bisa didikte oleh al-ahkam al-adiyah. Nah, kita mulai rondo bentuk dari kita. Makanya ketika ada kitab Al-Fusulul Hamidiyah, hukum adat itu telah membodohkan kita lama sekali sehingga Anda tidak bisa percaya kudroh sama. Dan ini kaitannya korban bangunan ini nanti tentang Quran. Nanti dengan melihat mukjizat terus gampang. Kata Imam Al-Fusulul Hamidiyah ngendikan, umpama kelungsu itu biji asem ya. Andai kan tidak pernah terjadi kelungsu itu jadi asem yang besar. Kemudian buah, kemudian macam-macam lah. Kita buat perkembangan dia masalah tenang. Terus itu nggak pernah terjadi. Terus akhbar kamu birun, terus kamu diberi cerita orang ini kelungsu ini bisa jadi pohon besar suatu saat. Kamu pasti tidak percaya. Oh ini mohal, masa barang kecil jadi besar. Berhubung sering terjadi, terus Anda bilang mungkin. Tapi pertanyaannya loh, ketika mungkin itu kamu kan tidak ikut bikin. Namanya mungkin tidak mungkin kan kamu harus punya otoritas ikut bikin. Kamu kan tidak ikut bikin, kok bilang ini mungkin dan ini tidak mungkin. Ketika itu sering jadi pohon besar, Anda pun tidak berkontribusi ya. Kontribusinya siapa coba? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini terus para wali itu sudah mengabaikan itu semua. Jadi ya Nabi kalau mau mi'raj ya sudah terbang saja. Kayak Abdul Qadir Jilani kalau mau tawaf ya tawaf saja. Padahal beliau di Baghdad. Imam Nawawi itu di Damaskus. Tiap malam itu tawaf. Padahal penerbangan 3 jam. Karena beliau gak roh beda ini. Jadul itu fardu. Mbak Mutamakin kepengen Mekah ya sama Kamawan. Kalau santri haji paspor itu urus. Kondo Mas Nadi, kondo menang. Itu betul sama. Betul sama. Ini mesti ditawali di betul. Karena orang-orang ahli Quran itu sudah ke makom itu. Jika ya coba warai, nak tengok-tengok nama mas terus segini dia, ya coba warai mau nak jadi goblok malah ini pun makomnya seperti itu. Dan kita harus berlatih. Kalau kita tidak berlatih maka ilmu ini akan hilang. Itu tadi, terus kita dipikir hukum adat, seakan-akan hukum adat ini memenjarakan kita, memasung kita. Kemudian kita sampai nanti ada mukjizat. Naqatus Soleh keluar dari As-Safrah, dari batu besar kita janggal. Nabi Ibrahim dibakar oleh api di tanah apa? Sebetulnya itu kalau pakai, makanya di Masoleh di semua pondok diajarkan ada muhal akli, ada muhal apa? Aji. Kalau muhal aji itu ya sebenarnya tidak muhal. Cuma secara adat itu jarang apa terjadi. Tapi kita harus mulai berpikir, dilatih. Ketika telur jadi ayam, memangnya dia punya ikhtiar kan enggak?
tetap di situ ada kudratullah. Nah kalau sama-sama kudratullah, bedanya apa? Telur keluar dari ayam sama telur keluar dari batu. Kan sama-sama yang menentukan adalah Jadi di sini inilah yang tauhid. Terus yang terakhir untuk sering baca Quran secara fasih, secara benar, secara apa? Ini saya cerita mikhaiful makna ya. Itu sesuatu itu dikembalikan pada yang punya. Saya beri contoh ya. Kalau sampai saya tanya, ini kan dari besi, sama ini masker dari kertas, dari kain. Ini kuat mana? Pasti sama menjawab kuat mik, karena ini materinya dari apa? Tapi Anda salah. Artinya salah itu, ya semuanya itu cerdas tapi lagi setengah. Yang benar adalah, ya terserah jenengan kegembiraan yang megang. Bisa saja ini masker tak rencanakan, tak awetkan, tak simpen, tak museumkan. Saya punya rencana menghancurkan mik ini. Berarti nanti awet mana? Dinosaurus itu konstruksinya lebih kuat, tapi Allah menghendaki habis-habis. Titik sing ngono bisa ngambil. Nah, kira-kira seperti itulah hukum Allah. Karena agama itu apa? Jadi, ya mam biasa malah kutu tulis. Agama itu berkeyakinan kalau ya terserah yang punya. Jadi kalau di depan agama, kamu tidak bisa bilang ini lebih kuat dibanding ini, tidak bisa. Tetap terserah yang Jadi kalau jenengan cerdas betul ditanya, mik ini sama masker kuat mana? Terserah jenengan. Atau kalau enggak, wallahu a'lam. Karena memang, iya, apa artinya ini lebih kuat, tapi saya punya rencana menghancurkan. Tapi ini rumah, tapi aku punya rencana tak awet. Nah, seperti itu harus dilatih. Supaya kita terbiasa iman itu bilbayinah dengan argumen-argumen yang kuat. Karena memang syaratnya iman menurut banyak ulama ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi sehingga semua rasul itu punya kecakapan itu. Makanya nanti kalau suatu saat dengan dekat ajal, dekat apa, itu harus begitu juga dilatih. Ketika saya hidup ya tidak bisa mengatur kehidupan saya, cara kerja jantung, cara kerja organ tubuh kita. Sebenarnya kita hidup kan hidup saja, kita tidak tahu kenapa hidup. Tapi sawangannya harus mangan menjaga kehidupan. Sawangannya harus berobat menjaga apa? Kesehatan. Tapi kita bisa apa di depan kudratullah? Jadi harus dilatih terus. Karena ngaji bagi yang ahli Quran itu 10 tahun. Adat banginan, basiliasi, beberapa ulama yang enggak keluar kamar itu mulai dulu juga ada. Itu juga satu manhaj karena sudah asik dengan Allah maka asik mengalami wasa dengan yang lain. Tapi juga ada ulama yang milih kumpul orang banyak sehingga manfaati orang banyak. Dan menurut saya figur-figur di kajian itu sudah sempurna lah. Ada model Mbak Dola, Mbak Sahal, Mbak Minan sendiri tertutup, tapi bumi suka sosialisasi kiroasi kemana-mana. Sehingga ini pelajaran bagi kita bahwa pilihan dekat Allah itu variannya apa? Banyak. Yang penting ikhlas, ambil terus belajar mendengarkan makalah-makalahnya ulama. Karena makalah ulama ini penting. Kita kalau nggak diwarai ulama itu tidak bisa cara berpikir bersanad. Saya sering digawi bangun ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa tidak siratal jalanmu ya Allah? Fa inna Allah ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah itu tidak makan, enggak tidur, enggak apa-apa. Terus kita bisa niru apa, Pak? Tapi kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim artinya thariqullah adalah dengan mengikuti orang-orang yang telah diberi nikmat. Jadi kita niru Badola, niru Arwani, niru orang-orang baik. Karena kita enggak bisa niru Allah. Makanya setiap Allah cerita orang kebaikan itu pasti cerita aktor-aktornya. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Terus. Itu aja diceritakan keluarganya min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an supaya orang itu hormat sama leluhur. Saya kenapa cerita Mbah Mutamakin bukan tafakhur bin nasab bahwa kita soleh di sini itu barokahnya doanya orang-orang dulu min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an. Masih diteruskan wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Baru soleh secara umum yang tidak perlu nasab. Wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi Allah menghormati nasab sampai seperti itu. Sehingga rata-rata orang-orang soleh itu ya baganya soleh. Masuk turunannya semua kok masjid, sing kiai puluhan tahun, kalah mbek wong sing dadaan dadi kiai. Iku ketok ora pati fair. Ini bukan kok urusan kula fanatik nasab ya.
Tapi tetap ini bisa jadi kiai karena kalau partai wa mimman hadaina wastaqina. Tapi yo ketoke yo pantes yo rada antri lho cukup ngarep temen-temen nak. Ya masa terus misalnya ora tau wakaf masjid, ora tau wakaf tanah, ngerti-ngerti kepengin mimpin. Sing masjid iku nyunatno maulid, nyunatno tiba, dekne mimpine ku ngaramno maulid kalau tiba. Ya nak ngaramno iku dhe masjid dhewe, jane masjid iki kan maksud. Tetap Allah itu saking reganine tiang-tiang soleh dulu itu sampai ketika cerita orang baik itu pasti cerita mbah-mbahnya. Wa kana abuhuma sholihah. Ketika ada orang diperhatikan Nabi Khidir itu pertimbangannya wa kana abuhuma sholihah. Itu dalam kitabnya Sayyid Muhammad, abuhuma itu abuhu as-sabi'. Jadi bapak yang ketujuh dari Yuhulam ini bukan bapaknya Pak. Saya belum utamakan sekarang sudah turunan keberapa, tapi barokahnya sampai sekarang. Jadi selalu ada cerita itu. Makanya disebut ta'allamu ansabakum ma tasiluna bi arhamakum. Kamu harus kenal nasab-nasab kamu supaya kamu bisa menyambung rahim-rahim. Kemudian nasab yang gen ini khusus umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ditambah nasab sebab. Jadi misalnya para habaib itu sudah mulia sekali karena zuriyah bertamin Rasulullah. Kemudian ada nasab sabab, yaitu karena tidak disunati Rasulullah atau karena ngaji atau karena ilmu. Ini disebut kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah ila nasabi wa sababi. Sehingga ada orang yang benar-benar ahli bait karena gengnya kayak Sayyid Hasan, Sayyid Husain, tapi ada orang yang diaku keluarga Nabi karena amalnya kayak Salman Al-Farisi ketika beliau punya ide cemerlang di Khandaq, Nabi memujinya dengan Salman minna ahlal bait. Jadi artinya gini, dengan meskipun tidak keluarga Mbah Minan secara gen, karena yang keluarganya ya tentu Mas Fatah dan saudara-saudaranya, tapi kita bisa menjadi keluarga beliau karena amal dan karena mahab. Nggih mboten mawon nggih sing ndonga nggih ampun kula. Menurut mawon daripada niki bentrok ribet. Wow, nak kan nurut itu Mas Najib terus dikerano banjir ning mun kanan kiri niku ribet ning wong niku panglima tertinggi napa. Udah komasi deh kok ketuane tapi semua dan jelas sakit meremot. Oke, monggo berdoa Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa salli wa sallim wa barik ala habibika Muhammad wa ala alihi wa sallam asma'in. Allahumma ya ilahana ya wa fi barakati ta'ina ilaika barakati mutawassilina ilaika bi jahi habibika Muhammad. Ighfir ya awwalin ba Ahmad minna Abdillah salam wa ali darajatihi fil jannah wa barik fi ahlihi wa fi dzurriyyatihi ya Allah. Allahumma ya ilahana ya wa ijalna ya aminin mutmainin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Waj'alna salihin wa nimin wa'afin min kulli bala'in fil akhirah. Waj'al ya Allah himmatana al-ulya fi hadhihi ad-dar'i ila kalimatika ya Allah. Hatta nakuna ya Allah khudamatan li syari'atika wa abna'ina ya Allah wa abna'ina fi khidmati syari'atika al-khadra al-bayda lailuha kanahariha ya Allah. Aqimna fi dhalika wa a'inna ala dhalika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.